Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, hari ini aku mau bikin resep, salah satu resep mungkin ini sayur bening yang paling dicari, yang paling disukai sama orang-orang waktu bulan puasa. Nah, kenapa banyak disukai? Satu, karena bahannya gampang, terus mudah dibuatnya gitu, sayur bening. Nah, ini jadi zero minyak, jadi nggak pakai minyak sama sekali. Nah, untuk bahannya di sini aku ada lopang atau gambas atau oyong. Nah, ini dikupas, dibuang yang agak kerasnya, kemudian dipotong-potong aja kayak gini. Nah, selain oyong atau gambas ini, aku tadi juga udah perkenalin kan, ada wortel, ada buncis. Nah, kalau kalian ada bayam, biasanya pakai bayam atau pakai bihun tuh. Ini cocok banget, jadi terserah ya, sesuaiin aja. Nah, oke, selanjutnya kalau udah beres, ini tinggal si wortelnya dipotong aja ya. Nah, diiris-iris kayak gini. Nah, kalau sayur wortelnya nggak ada, kalian boleh skip oyong, terus pakai buncis juga enak, atau oyong sama daun bayam gitu, nggak usah pakai wortel, atau oyong, jagung sama bayam. Banyak banget pokoknya resep sayur bening itu ya. Nah, kemudian diiris aja nih, diiris kecil-kecil, jangan terlalu kecil juga si buncisnya. Nah, biasanya di sop ya, kalau buncis sama wortel tuh di sop, tapi dibuat bening pun gak kalah enak gitu loh, gak kalah seger. Nah, ini kayak gini udah beres, dipotong-potong, kemudian suci semua bahan-bahannya dari oyong, wortel sama buncisnya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai bawang merah. Nah, ini pakai 1 siung aja yang agak besar, kalau kecil mungkin pakai 3 atau 2 ya. Nah, ini diiris tipis aja kayak gini. Nah, ini simple banget, pokoknya ini satset. Kalau kalian masak di sahur pun gak akan kesiangan, ini butuh waktu 5 menit doang gitu. Nah, kemudian aku pakai 2 siung bawang putih. Nah, ini diiris juga tipis kayak gini. Nah, biasanya kalau orang Jawa itu pakai temu kunci ataupun ada yang pakai kencur, jadi silahkan aja ya tambahin. Ada yang suka pakai daun salam biar wangi itu, jadi sesuaiin aja, sesuaiin selera. Nah, kemudian aku udah panasin juga ini air sekitar 500 ml lebih. Nah, ini dimasukin ya, kalau udah panas si bawang putih sama merahnya kita rebus duluan biar dia nggak bau langu ya. Nah, ini kalau udah airnya mateng, udah kebelubuk, ini dimasukin dulu si bahan yang kerasnya dulu ya. Ini si buncis sama si wortelnya dimasukin. Nah, kita tunggu sampai dia setengah matang dulu. Nah, jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini kayak gini, tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah wortelnya empuk sama buncisnya, ini dimasukin aja si gambasnya, kita masak bareng-bareng supaya dia matangnya merata gitu. Nah, ini oyongnya cepet banget matang ya, jadi nggak terlalu lama masaknya. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai kaldu ayam, terus pakai sedikit micin sama garam. Udah itu aja si bumbunya, jadi simple banget. Nah, kalau kalian bumbunya mau ditumis kayak bawang putih, bawang merahnya silahkan, lebih wangi sih. Tapi di sini aku versi rebus aja semuanya ya, biar kuah beningnya tuh yang autentik kuah bening gitu, nggak ada oilnya, nggak ada minyaknya. Nah, untuk selanjutnya ini kita tunggu sampai dia mendidih kayak gini. Nah, ini udah empuk semuanya, jadi siap disajikan. Ini koreksi rasa ya. Nah, ini cocok banget nih makan sama tempe goreng, sambal ikan, lalapan. Duh, ini enak banget, sama ayam goreng pun enak. Nah, ini dari aku resep sayur bening simpelnya. Nah, kita lanjut ke resep sayur bening yang gak kalah enaknya ya, yang kedua sama yang ketiga, jadi stay tune. Nah, untuk resep yang kedua di sini aku mau buat sayur oyong, bihun, terus telur. Jadi ini kuahnya super enak, super gurih, super pedas, pokoknya spesial. Nah, untuk pertama ini kalian siapin 1 buah oyong. Ini ukurannya sedang aja ya, sedang tapi panjang gitu. Nah, ini dipotong aja biasa kayak gini, dipotongnya sesuai selera. Nah, kalau aku gini ya potongnya, jadi bebas aja. Nah, kita potong sampai dia beres ya. Nah, kalau udah beres boleh dicuci lagi, boleh enggak, karena di sini aku mau cuci lagi gitu. Nah, kita sisihin dulu. Kemudian di sini aku udah siapin
setengah bawang merah. Nah ini sekitar 3 siung kalau yang kecil ya. Jadi diiris tipis saja kayak gini. Nah kalau udah, di sini aku juga siapin bawang putih. Nah untuk bawang putihnya sendiri di sini aku iris juga ya, sama kita iris-iris saja kayak gini biar cepet gitu. Nah kalau kalian mau digeprek juga nggak apa-apa, silahkan. Nah kalau udah beres, nah kita pinggirin dulu. Di sini aku mau potong cabenya ya. Nah di sini aku pakai 3 karena di sini cabenya tuh yang merah tuh pedas, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Karena kalau buat menu sahur, nah kalau terlalu pedas nanti sakit perut, pagi-pagi udah bolak-balik ke toilet gitu. Nah ini diiris tipis saja kayak gini. Nah kalau udah, di sini aku udah siapin bihun. Nah bihun itu kelihatan sedikit tapi nanti ngembang jadi banyak. Nah, kemudian 1 buah telur ya. Jadi kalau telur ini sesuaiin sama jumlah yang makannya. Kalau di sini kan aku sendiri, jadi ini buat 1 porsi aja. Nah kemudian ini panasin minyak secukupnya, kemudian tumis si bumbu iris dari cabai, bawang putih, bawang merah yang udah diiris. Nah kita tumis sampai dia harum. Nah ini sampai dia agak kecoklatan sedikit ya. Nah diaduk-aduk aja kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, udah harum, wanginya, warnanya agak kecoklatan, ini dimasukin si telurnya. Nah kayak gini ya. Nah kita orak-orek dulu. Nah ini diorak-orek biasa ya, kayak biasa kayak gini. Nah aku kalau ini didiamin dulu sebentar. Nah kalau udah kayak agak keras, kita satuin, diorak-orek sama si bumbu yang diirisnya. Nah kayak gini diaduk-aduk aja. Nah selanjutnya di sini kita tambahin air ya. Nah aku mau tambahin air ini sekitar 500 atau 700 ml tergantung mau seberapa banyak kuahnya. Nah di sini udah cukup segini. Nah kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Nah kalau udah mendidih kayak gini, di sini aku mau masukin si oyongnya. Kita rebus dulu si oyongnya pertama ya, karena dia agak lumayan sedikit keras. Jadi kita masak duluan ketimbang si bihunnya. Nah kita tunggu, sambil tunggu aku mau seasoning dulu nih. Jadi di sini aku mau bumbuin ini pakai kaldu bubuk, terus garam sedikit sama MSG. Nah udah itu aja bumbunya, ini udah gurih banget dari telur. Jadi bumbunya simple aja ya. Nah ini kayak gini sat-set banget. Nah kita tunggu sampai dia layu si oyongnya ya, atau si gambasnya. Nah kalau udah layu terus rasanya udah oke, kita masukin si bihunnya ya. Nah bihunnya ditaruh kayak gini. Nah kalau udah bihunnya masuk kayak gini, kita masak ini bentar aja ya, karena nanti pas disajiin dia tuh lebih matang lagi. Jadi jangan lama-lama, pas kayak gini sekitar 1 atau 2 menitan. Nah diaduk-aduk sebentar baru diangkatnya. Nah ini kayak gini ya, jadi sisanya kayak gini. Nah oke, ini udah siap dimakan. Ini buat makan sahur biar cepat makannya, ini cocok banget. Sayur bening, oyong, bihun sama telurnya. Nah kalau kalian mau pakai potongan tomat biar lebih segar, silahkan ya. Nah ini tinggal di plating aja, ini dimakan sama ayam goreng, nasi anget juga udah enak banget ya. Jadi kalian coba. Nah untuk resep yang ketiga di sini aku mau bikin sayur bening selada sama telur. Nah di sini telur ini aku pakai kayak buat kembang tahu KW ya, jadi lebih unik. Nah pertama ini disiapin 1 bonggol, 1 selada ya, dipotong biasa. Kemudian untuk mencucinya di sini aku pakai sedikit garam. Nah ini pindahin dulu ke wadah yang agak besar. Kemudian kasih air. Nah untuk selanjutnya dikasih garam ya. Nah biar ininya bersih, sayurnya bersih ya dari kuman-kuman sama kayak pasir-pasir gitu yang menempel gitu. Suka ada hewan kan kayak begecat kecil. Nah ini dicuci aja, rendam dulu 5 menit baru dicuci ya. Nah untuk selanjutnya di sini aku ada bawang merah, ini diiris tipis saja biasa. Nah diiris kayak gini udah. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku pakai 2 buah. Nah ini diiris juga ya, sama biar selaras. Nah untuk selanjutnya di sini kalau udah beres, ini si bawang putihnya diiris.
aku tambahin ini jahe. Nah ini pakai 1 ruas, kalau nggak suka jangan dipakai, skip aja. Nah untuk selanjutnya aku mau ini buat telur, jadi kalian siapin 2 buah telur, mau 1 nggak apa-apa. Nah ini dikeluarin dari cangkangnya, terus kita kocok lepas aja, nggak usah pakai garam. Nah ini dikocok aja kayak gini biar dia tercampur kayak gini. Nah ngeblend. Nah, kemudian aku pakai 1 buah tomat biar beda dan biar seger gitu. Nah ini dipotong aja kayak gini ya, diiris. Nah kalau udah diiris kayak gini, kita ke tahap selanjutnya, kita sisihkan. Nah jangan lupa ini panasin dulu minyak buat menggoreng si telur. Kita buat telur dadarnya dulu. Nah kita buat telur dadarnya dulu, jangan diorak-arik ya. Nah dimajukin sedikit kayak gini biar dia agak tebelan, jangan terlalu tipis. Nah kalau udah matang bawahnya ini jangan lupa dibalik aja ya biar matangnya merata. Nah ini apinya kecil aja ya, jadi jangan terlalu gosong juga biar nanti tampilannya cakep pas di sayurnya. Nah ini kalau udah matang dipotong-potong kayak gini, dipotong-potong kotak ya biar serupa kayak kulit tahu. Nah kayak gini. Nah kemudian diangkat, kita sisihkan. Nah untuk selanjutnya di sini aku udah siapin air sekitar 600 ml, kita panasin dulu. Kemudian kalau udah setengah panas nih, udah mau mendidih, ini dimasukin irisan bawang putih, bawang merah, kemudian si jahe, kemudian aku seasoning pakai kaldu ayam sama garam gitu. Udah itu aja. Nah jangan pakai MSG karena nanti pas masuk si telurnya dia mengeluarkan kaldu kan, jadi lebih gurih gitu. Nah ini ditunggu sampai dia mendidih, kemudian masukin dulu si telurnya. Nah kita masak sekitar 3 menit supaya si kaldunya keluar sama gurih-gurihnya keluar gitu. Nah, ini diaduk-aduk aja pelan-pelan. Nah untuk selanjutnya kalau udah dikoreksi rasa, ini dimasukin si seladanya. Nah kita masak ini sekitar 2 menit supaya dia layu aja ya, jangan terlalu overcook. Nah biasanya kan ini dilalap dibuat salad juga nggak apa-apa. Kalau di sini di isian shawarma nih pakai ini, atau kalau di McDonald dia dipakai buat salad kayak body burgernya tapi diiris lebih tipis. Nah ini udah koreksi rasanya, kemudian masukin si tomatnya. Kalau udah rasanya dikoreksi, ini masukin si tomat. Nah kalau udah masukin tomat ini udah mateng ya, jadi nggak usah overcook juga si tomatnya biar lebih segar gitu. Aku paling gak suka nih tomat yang agak lembek kalau di sayur kayak gini ya, jadi harus cepet diangkat kalau udah masuk tomat. Nah ini udah siap kita sajikan, ini bareng keluarga, bareng teman, bareng saudara. Ini enak banget, ini porsinya bisa 3 orang atau 2 orang, kalau mau diet ya 1 orang. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan jangan bosan-bosan lihat resep-resep simple aku ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.